Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh sampai di tempat ini. Kita mau naikkan pujian kita mau menyembah di dalam Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga pamit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hallelujah, Yesus.
satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan dan harapan dalam kehidupan kami. Semakin kami menyembah-Mu Tuhan, semakin kami sadar bahwa kami tidak mau jauh dari Engkau. Ajar kami untuk selalu melekat ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya saat pujian kami dinaikkan, Roh-Mu hadir, kuasa-Mu bekerja memberkati setiap kami jemaat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kembali saya sapa. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena mujizat Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap langkah kita, Tuhan itu sudah atur. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik
Yesus, kita tidak usah khawatir. Tuhan kita sehingga ada lawannya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran dari firman Tuhan. Saya juga Bapak Ibu kembali berdiri. Tuhan tidak akan biarkan kita jalan sendiri. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Sebab Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Bapa yang setia, yang kekal untuk selamanya.
ketika Tuhan memberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru di pagi ini Tuhan. Dan anugerah terindah ketika Tuhan membawa kami ke rumah-Mu Tuhan, ke rumah kudus-Mu, untuk Tuhan menjumpai setiap kami, untuk Tuhan boleh menyatakan kasih setia-Mu, untuk Tuhan boleh menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mempersembahkan hati kami untuk Tuhan tabur benih-benih firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu pernyataan kasih-Mu, kami rindu Tuhan suara hati-Mu, dan kami rindu diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu Tuhan, duduk diam untuk merenungkan dan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu kembali setelah lebih dari 2 bulan. Saya harus isolasi di rumah sakit dan isolasi di rumah. Sebuah anugerah yang luar biasa kalau saya boleh menikmati mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Lumayan hari ini saya langsing, saya turun 10,6 kilo. Benar banget kan? Bapak Ibu pengen langsing kayak saya? jangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita yang dipilih Tuhan itu selalu dibentuk oleh Tuhan dan diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan mau setiap anak-anaknya, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, harus memiliki kualitas yang baik. Jadi nggak salah kalau Tuhan memberikan visi dan misi kepada gereja, dan Tuhan menegaskan sebuah kualitas. Dan kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Kita belajar dari kehidupan Musa, dan tema kita pada pagi ini adalah kualitas Musa. Karena Musa dipilih oleh Tuhan bukan sembarangan. Tuhan proses sehingga Musa memiliki kualitas yang luar biasa. Musa dibentuk oleh Tuhan, dan Musa dipercaya oleh Tuhan karena kualitasnya. Dan kita akan melihat bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34, kita membaca ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Ketika Musa sudah meninggal, ada sebuah pernyataan, ada sebuah kesaksian bahwa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, dan tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, dan segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala perbuatan dan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak dikasih Tuhan, di bagian ini kita melihat sebuah pernyataan, sebuah pengakuan yang luar biasa atas Musa. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti Musa dari antara orang Israel. Pengakuan tersebut merupakan sebuah fakta bahwa Tuhan demikian berbicara kepada Musa menjadi sesuatu yang menarik dan penting. Pemilihan Musa bukan sembarangan. Dan setiap kita dipilih Tuhan gak sembarangan. Setiap kita pasti diproses dan dibentuk. Nah Bapak Ibu, siapa sih Musa? Musa merupakan seorang pemimpin yang sejak awal dipilih oleh Tuhan dan diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Namun pada saat pemimpinannya, kepemimpinan Musa, pada saat pemilihan Musa menolak. Merasa tidak mampu, merasa gak pantas. Tuhan, aku gak bisa ngomong Tuhan. Tuhan, aku gak kasih lidah Tuhan. Tuhan, jangan-jangan nanti aku ditolak Tuhan. Jangan-jangan nanti. Bapak Ibu, seringkali Tuhan memilih kita. Setiap kita dipilih Tuhan untuk bekerja di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Tetapi berapa sering kita, seberapa banyak di antara kita, Tuhan, aku kan gak pantas Tuhan. Tuhan, aku kan gak bisa Tuhan. Aku kan gak mampu Tuhan. Puji Tuhan loh, Bapak kencang saya gak batuk. Beneran, saya tadi di belakang pas nyanyi, nyanyi kencang gak batuk loh. Baru ngomong gitu
kemarin saya ngomongkan yang dikit, ngomong lama dikit batu. Makanya dari kemarin doa saya, Tuhan, satu hal yang saya minta, Tuhan, jangan batu. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang dipilih Tuhan itu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan kita dipilih untuk bekerja. Bekerja di mana? Pertama, bekerja di ladang pekerjaan Tuhan. Proses Musa nggak tanggung-tanggung dari kecil, dari lahir, ada pembunuhan bayi, disembunyikan 3 bulan, jangan-jangan nanti ketahuan, dibuang dan ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan masuklah Fir'aun di universitas. Universitasnya di kerajaan Fir'aun. Di situ dari kecil dia dibentuk. Dan bahkan ada pengaruh dari ibunya ketika ibunya menjadi inang pengasuhnya. Musa dibentuk di situ. Dari pembentukan dan proses, Musa menjadi nabi besar, bahkan nabi terbesar yang tidak akan bangkit lagi dari antara orang Israel. Musa seorang pemimpin yang diakui, dihormati, disegani, dan mempunyai otoritas yang diakui dan didengar oleh bangsa Israel. Walaupun seringkali bangsa Israel menolak, bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Musa. Tetapi satu hal, bahwa kepemimpinan Musa mampu mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel. Sebuah gambaran bahwa seringkali kita menjadi bagian umat Tuhan, seringkali kita bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada pemimpinnya, ngedumel, merengut. Umat yang dipimpin oleh oleh Musa itu bukan umat yang sembarangan, umat yang besar, tapi umat yang tegak tengkuk, yang suka protes, suka ngeluh, suka gerutu, suka bertengkar dengan pemimpinnya. Bahkan umatnya memberontak kepada pemimpinnya. Bahkan umatnya meragukan kapasitas Musa sebagai pemimpinnya. Nggak gampang. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang leader, untuk seorang pemimpin, nggak gampang. Disinilah kelihatan kualitas orang itu, kapasitas orang itu seperti apa. Setiap kita menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri. Lebih gede dikit kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah, kalau kita nggak punya kapasitas dalam diri kita sendiri, apa jadinya? Pertanyaan buat kita, sudahkah kita memiliki sebuah kapasitas, sebuah kualitas menjadi seorang pemimpin? Nah, kita akan belajar tentang kualitas Musa dalam perjalanan dan pengalamannya yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Ibrani pasal yang 11, kita melihat bahwa Musa rela meninggalkan kekayaannya dan kemewahannya dan memilih menderita dalam kebenaran. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 11 ayat 26 dan 24 sampai 26, kita melihat bahwa Musa memilih sengsara, memilih menderita. Musa yang tinggal di kerajaan Fir'aun, menjadi anak dari putri Fir'aun, dia menikmati sebuah kemewahan. Semuanya ada. Tetapi Musa tahu bahwa kemewahan tidak menjadi halangan dalam dia mengalami sebuah proses. Inang penyusunya yang ibunya memberikan pengaruh yang dalam kepada Musa, sehingga Musa memiliki rasa iba kepada bangsa Israel, iba kepada umat Israel. Bangsa pendatang yang diperbudak oleh Mesir, hidup dalam kemewahan. Tapi Musa memilih meninggalkan kemewahannya untuk membela umatnya yang dianiaya, yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Bapak Ibu, Musa memiliki hati yang keras. Musa memberontak kepada Fir'aun. Musa meninggalkan Fir'aun. Musa meninggalkan Fir'aun yang pertama ketika dia membunuh prajurit Mesir. Musa dikejar-kejar, dicari.
Dan Musa meninggalkan Firaun dengan membawa orang-orang Israel untuk meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Musa tahu persis bahwa pilihannya bukan karena dia kuat, dia mampu. Dia tahu persis bahwa pilihannya adalah pilihan dari Tuhan. Karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu, kalau kita lihat pernyataan ini, Musa tahu persis bahwa umat yang sengsara, umat yang dianiaya adalah umat Allah. Dia tahu persis kenikmatan yang dinikmati adalah dari dosa. Kita melihat bahwa Musa memiliki lekatan dengan Allah. Musa memiliki kedekatan dengan Allah. Tanpa kedekatan Allah, dia tidak tahu persis bahwa umatnya itu adalah umat Allah. Dia tidak tahu persis bahwa kenikmatan yang selama dinikmati adalah dari dosa. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua, Musa rela dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Setelah lari dari Mesir, Musa hidup di padang pasir di tanah Median selama 40 tahun sebagai pendatang dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda saat dia ada di dalam kerajaan Firaun. Di dalam kerajaan dia belajar proses menjadi seorang pemimpin. Dia melihat bagaimana Firaun memimpin kerajaannya. Disitulah Musa berproses dan melihat. Tetapi proses yang sesungguhnya ketika Musa meninggalkan Mesir, meninggalkan kerajaan Firaun, lari dari Firaun, dan dia ada di tanah Median selama 40 tahun. Proses yang sangat panjang. Proses yang pertama adalah ketika Musa dilahirkan dari bangsa Yahudi, bangsa yang diperbudak oleh orang Mesir. Bangsa yang teraniaya, bangsa yang dari budak. Disitulah proses berawal. Orang yang hidup di dalam tekanan, hatinya dibentuk, mentalnya dibentuk, pola pikirnya dibentuk, sehingga orang yang biasa hidup di dalam tekanan dia gak mudah stres, karena hatinya sudah dibentuk. Dan pembentukan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi orang yang gak cengeng. Bapak Ibu, kalau kita sering diproses di dalam kesulitan-kesulitan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang gak cengeng, yang gak mau menyerah. Mentalnya dibentuk dari mental baja. Ketika Musa dibesarkan dan dididik di istana Firaun dan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, disitulah Musa tahu persis bagaimana memimpin sebuah bangsa yang besar. Jadi ketika Musa dipilih Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, leadershipnya sudah siap. Kehidupan kita diproses. Ketika kita belajar menjadi seorang pemimpin, kenapa Bapak Ibu kita harus belajar menjadi seorang pemimpin? Kembali, karena kita diperhadapkan, kita harus menjadi pemimpin. Yang saya katakan tadi, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak belajar menjadi seorang pemimpin, bagaimana memimpin diri kita sendiri menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang memiliki mental yang kuat, pribadi yang gak cengeng. Bapak Ibu, kesulitan membawa kita berproses menjadi pribadi yang gak nyerah. Tetapi pada satu titik, Bapak Ibu, kemarin ketika masuk dalam satu titik, saya hampir nyerah. Dan sepanjang selesai setelah keluar dari masa kritis, memasuki masa-masa sulit selama beberapa hari, doa saya cuma satu: Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Jadi doa saya enggak, Tuhan saya mau sembuh, enggak. Karena satu kondisi saya seperti apa, yang terjadi di lingkungan seperti apa, dan itu membentuk saya harus siap. Sehingga doa saya, Tuhan, kalau Tuhan ambil saya sudah siap. Kenapa Bu? Karena situasi memproses saya, membentuk saya untuk selalu siap. Karena dalam kondisi yang sulit sekalipun kita harus siap. Hal yang buruk sekalipun kita harus siap. Sehingga
Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan situasi, mempersiapkan kondisi, mempersiapkan mental, mempersiapkan moral, mempersiapkan pikiran kita untuk siap dalam segala hal. Menjadi pribadi yang gak gampang menyerah, menjadi pribadi yang gak cengeng. Ketika Musa diberontak oleh atau ada Mose yang tidak percaya dari umat yang dipimpin, Musa gak jarah, Musa gak cengeng. Dari pembentukan itu Bapak Ibu, yang ketiga, Musa meresponi panggilan Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam bentuk semak yang menyala namun tidak terbakar, Musa meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Apa? Membawa bangsa Israel menjadi bangsa penyembah. Jadi Bapak Ibu, yang diperintahkan Musa itu bukan sekedar bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan sekedar itu, tetapi bangsa menjadi bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang takut Tuhan. Jadi tugas utama Israel bukan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, bukan, tetapi membawa bangsa Israel kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak kapan? Sejak Abraham, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang beribadah kepada Tuhan, dan yang melahirkan Sang Juru Selamat. Sebuah gambaran bahwa tugas Musa ini bukan memimpin bangsa yang besar yang keluar dari kesulitan menuju satu tempat yang enak, enggak, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana bangsa itu memahami, mengerti, dan melakukan tujuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi menjadi bangsa yang ngerti, yang kembali kepada tujuan Allah. Prinsip yang sama berlaku bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita dipilih Tuhan, itu bukan sekedar kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, bukan sekedar menjadi pemimpin di di keluarga, atau pemimpin di pekerjaan, atau pemimpin di lingkungan, bukan sekedar itu, tetapi kita menjadi seorang pemimpin yang membawa pasukan kita, yang membawa orang-orang yang kita pimpin kepada tujuan Allah. Apa? Menjadi penyembah-penyembah Allah, menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar menjadi pemimpin yang melepaskan diri dari segala segala kesulitan, atau membentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, atau membentuk apapun. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita bawa ini menjadi umat yang menyembah Allah, umat yang hidup menuju pada tujuan yang sudah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Kita beribadah kepada Tuhan, menjadi pribadi yang sulung, yang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa meresponi itu, kita harus tahu apa panggilan Tuhan terhadap kita. Tuhan sudah memilih kita. Oh, panggilan kita melayani, oh bukan sekedar melayani, tetapi tujuan pelayanan itu apa? Oh, panggilan Tuhan menjadi seorang staf gembala misalkan, bukan sekedar staf gembala, bukan sekedar pengurus, tapi tujuan utamanya apa? Siapa yang kita layani? Nah, untuk mengerti panggilan, kita harus paham dulu siapa yang manggil kita, siapa yang ngutus kita. Kalau kita nggak paham yang ngutus kita, yang milih kita, maka kita akan bekerja dalam panggilan itu menjadi kita melaksanakan tanggung jawab itu setengah-setengah. Oh, menjadi pengurus gereja, menjadi majelis misalkan, yang pilih kan juga Pak Gembala kan nggak awasin saya. Oh, kerjaan saya nggak beres pun, pasti juga Pak Gembala maklum. Bukan sekedar itu. Siapa yang pilih kita? Siapa yang beri tanggung jawab kepada kita? Kalau Musa meresponi penunjukan
panggilan dari Tuhan atas dirinya, meresponi panggilan Tuhan atas dirinya. Musa tahu persis bahwa Musa sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga ketika dia meresponi itu, dia benar-benar mempersiapkan apa yang harus dia lakukan. Terima kasih Bu Novi. Nah, kalau Tuhan memilih kita di dalam segala bentuk, di dalam apapun, kita harus tahu persis bahwa ketika kita dipilih, itu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan pilihan orang. Atasanku milih, bukan. Tapi disitulah Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita melalui setiap orang-orang yang dipilih Tuhan, untuk menyatakan bahwa benar loh, kita anak Tuhan yang sudah diproses oleh Tuhan, yang sudah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang membawa misi Tuhan. Misinya apa? Membawa orang-orang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan berikan misi dan visi kepada kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan sebuah organisasi, Tuhan juga menetapkan visi dan misinya kepada organisasi itu. Dan untuk menjadi itu, untuk meresponi itu, ada tahapan-tahapan. Contohnya Musa. Tahap pertama, Musa digembleng ilmu kenegaraan, ilmu perang, ilmu kepemimpinan di Mesir. Lalu pada tahapan berikutnya, ketika Tuhan masuk universitas di padang pasir tanah Media, Tuhan mengalami pembentukan karakter yang penuh kasih, yang sabar. Barulah masuk tahapan ketiga, Musa dipakai oleh Tuhan. Dan setiap kita pasti memiliki tahapan-tahapan itu. Tahapan apapun yang kita lewati, tahapan apapun yang kita jalani, tujuan akhirnya adalah Tuhan akan memilih kita, Tuhan akan memilih kita dan memproses kita menjadi utusan-utusan Tuhan, dengan tujuan membawa setiap pribadi yang kita jumpai, membawa setiap pribadi yang kita pimpin untuk masuk ke dalam destininya Tuhan, masuk ke dalam tujuan agungnya Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Musa taat dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan Musa itu gak gampang. Umat yang dia bawa, umat yang sulit, umat yang dia bawa memberontak kepada Musa. Bahkan umat yang dia bawa melaksanakan mosi tidak percaya. Kasarnya gini, turunkan Musa, kan gitu kan? Mereka tidak rela dipimpin oleh Musa. Tetapi Musa taat bahwa itu pilihan dari Tuhan. Musa yang awalnya, Tuhan aku nggak punya fasilitas, Tuhan aku nggak bisa bicara, Tuhan aku nggak mampu ini Tuhan. Jangan-jangan bangsa yang aku pimpin akan menolakku Tuhan. Ketika awalnya menolak, tetapi dalam perjalanannya Musa diproses. Dan ketika tahu persis bahwa pilihan kepada Musa adalah pilihan Tuhan, Musa taat. Satu hal yang dituntut Tuhan kepada kita, kalau Musa menjadi seorang pemimpin yang taat dan setia, sebuah gambaran bahwa Allah ketika memilih kita, Tuhan juga menuntut kepada kita untuk taat dan setia. Sudahkah kita taat dan setia kepada Tuhan? Ketaatan kepada Tuhan yang paling sederhana, kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, seringkali hal-hal kecil kita lakukan itu menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, seberapa sering kita sudah memiliki jadwal pribadi, contoh jam 4 pagi waktunya doa, jam 4 lah bangun, itu jam 4 lagi enak-enaknya narik selimut, jam 5 pagi dah, jam 5 pagi jam doa. Tapi seberapa sering kita
Akan berangkatnya masih ntar jam 6:30. Dikit doakan bisa 5 menit lagi. Bapak Ibu, hal sederhana. Ketika kita tidak mendisiplin diri, itu bentuk ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Mendisiplin diri. Karena orang-orang yang berkualitas, mereka menjadi kualitas, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang siap dipakai Tuhan. Itu harus diawali dengan memiliki disiplin diri. Pertanyaan buat kita, adakah kita sudah memiliki disiplin diri buat kita? Bentuk ketaatan dan kesetiaan yang paling sederhana adalah disiplin diri. Sudahkah kita nikmati? Sudahkah kita miliki? Bapak Ibu, apapun yang sudah kita jadwalkan buat kita, apapun yang sudah kita atur dalam kehidupan kita, ayo. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu kita sediakan untuk Tuhan. Ketaatan Musa, kesetiaan Musa membentuk dirinya memiliki hati yang lemah lembut. Siapa bilang Musa lemah lembut? Dia kan memberontak kepada Fir'aun. Dalam prosesnya, setelah dia keluar dari tanah Midian, Musa menjadi pribadi yang penuh kasih, pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut tidak berarti lemah, tapi mudah berubah. Dan kelemah lembutannya di sini membentuk Musa memiliki sikap yang bijaksana dan selalu bersikap positif dalam menghadapi apapun. Walaupun dihadapi karakter yang berbeda, kualitas yang berbeda, menghadapi kesulitan-kesulitan, Musa memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang tidak bersungut-sungut, memiliki hati yang tidak mudah menyerah. Tapi Musa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan kasih kepada umat yang dipimpinnya. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita belajar bagaimana Musa memiliki kualitas hidup. Musa memiliki pribadi yang kuat. Musa memiliki kepemimpinan yang hebat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan kita harus memiliki hidup yang berintegritas, memiliki kapasitas, memiliki hati yang takut akan Tuhan, mau mengejar ketetapan Allah. Seperti kita diberi Tuhan kualitas yang baik, seperti memberikan kualitas kepada Musa. Masing-masing kita sudah dipilih oleh Tuhan. Masing-masing kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Yuk kita bangun kualitas kita seperti Tuhan membangun kualitas Musa. Kalau Musa dibentuk secara luar biasa, setiap kita pun akan dibentuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi memiliki kualitas yang luar biasa. Maju terus dalam Tuhan Yesus dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan mengingatkan kami melalui seorang tokoh yang bernama Musa, Nabi Tuhan yang besar. Kalau Musa rela meninggalkan kekayaan dan kemewahannya dan rela untuk menderita dalam kebenaran Tuhan, kalau Musa rela menjalani proses pembentukan dari Tuhan, kalau Musa rela menjalani sebuah pembentukan daripada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan, Musa tahu bahwa Musa akan dipilih oleh Tuhan. Ajar kami taat dan setia seperti Musa Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lemah lembut. Tuhan, bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian kami Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan sudah membentuk kami, sudah memproses kami, sudah memilih kami, sudah menetapkan kami menjadi utusan-Mu Tuhan, untuk membawa orang-orang beribadah kepada Tuhan. Dan satu hal yang kami mau Tuhan, kami menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi keinginan di dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu.
keinginan yang begitu kuat, bukan untuk mendapatkan seisi bumi ini, dunia ini, tetapi keinginan untuk kami menyembah Tuhan. Karena kami orang-orang yang Tuhan telah panggil dan tetapkan, seperti Tuhan menetapkan Musa, memanggil dan menetapkan Musa untuk bekerja dan berbuah. Demikian juga Tuhan telah menetapkan kami. Engkau yang telah memilih kami dan menetapkan kami untuk menghasilkan buah. Berkati hamba-Mu Bapak Lulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kami sangat bersyukur Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, sehingga kami boleh melihat kembali beliau melayani di tempat ini seperti yang kami doakan. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Lulu bersama istri dan putra-putri. Setiap usahanya dibuatnya berhasil. Doa-doanya, rencana-rencananya didengar Tuhan dan dikabulkan. Sebab kami tahu Ia melayani dengan segala kejulusan. Kesetiaannya telah nyata di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Kami tidak khawatirkan Bapak Lulu. Semakin hari semakin kuat dan sehat, karena Allah menyertai. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau bukan saja mengenal kami, Engkau juga mengerti keluh kesah, apa yang menjadi kesulitan dan masalah kami. Tuhan bukan sebatas mengerti, bahkan Tuhan mengempati, merasakan apa yang kami rasakan. Oleh sebab itu hamba mau berdoa bagi jemaat Tuhan. Tuhan mencukupi bagi yang berkekurangan. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Oh Tuhan, tolong agar kehidupanku, ekonomi keluarga umat Tuhan semakin hari semakin membaik. Yang bekerja, ajar kami bekerja dengan jujur, bekerja dengan kompetensi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi keguncangan dalam keluarga, ya Tuhan beri damai sejahtera-Mu, keluarga yang tetap romantis dan harmonis, keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian Tuhan. Doa kami bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir, Tuhan rawat mereka, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga pada hari berikutnya, minggu-minggu yang akan datang, boleh hadir bersama kami memuliakan nama-Mu. Berkati negeri dengan keamanan dan ketenteraman, RT RW, pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil para menteri, Tuhan memberkati dengan hikmat untuk mengatur negeri ini. Keamanan, ketenteraman semakin nyata, perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat Allah. Bapak, terima kasih bagi anak-anak yang masih sekolah dan kuliah, ajar mereka kuliah sekolah dengan sungguh-sungguh, sebab masa depan ada di dalam tangan mereka sekalian. Sebelum jemaat-Mu pulang akan memberikan persembahan bagi-Mu, biarlah jemaat Tuhan memberi dengan penuh sukacita, tidak dengan hati yang terpaksa. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan mereka tidak akan pernah berkekurangan, sebab berilah maka kamu akan diberi. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Itulah firman-Mu ya Bapa. Pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat pagi ini sampai Maranatha.